Di tengah naiknya harga aftur yang berpotensi menaikkan harga tiket pesawat, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan biaya calon haji turun sekitar 2 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu apa jaminan harga ini akan stabil di tengah ketidakpastian global? Dan untuk membahas serta menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Aya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Bram. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan bergabung. Jadi artinya jika Presiden meminta tidak dibebankan pada calon haji, apa yang bisa diterjemahkan oleh Kementerian Haji dan Umroh? Ya, jadi memang kan ini sudah pembahasan sejak beberapa waktu terakhir begitu ya Mas, mengingat kondisi geopolitik yang memang memungkinkan adanya penambahan atau penyesuaian biaya tersebut begitu. Kami kemudian juga selain bersama dengan istana, kami juga sempat berkomunikasi bersama dengan pihak maskapai, bersama dengan pihak pendamping ibadah dalam hal ini KBIH, dan juga kita berbincang bersama dengan beberapa lintas kementerian begitu. Dan akhirnya pada saat kemarin di istana kita dengar sendiri begitu ya bagaimana taklimat dari Presiden yang menyatakan bahwa memang perintahnya tidak boleh kemudian dibebankan kepada jamaah dan akan ditanggung oleh pemerintah, dalam hal ini adalah APBN. Ini memang perintah langsung dari Presiden, dan sebelumnya ini ditindaklanjuti karena kami mendapatkan surat begitu ya dari pihak maskapai yang dalam hal ini Garuda Indonesia maupun juga Saudia Airlines. Mereka sempat mengirimkan surat pada akhir Maret kemarin gitu ya. Mereka sempat mengirimkan surat mengusulkan bahasanya penyesuaian biaya begitu. Untuk Garuda Indonesia meminta penyesuaian biaya sekitar 7,9 juta rupiah per jamaah pada harga sekitar 115 US cent per liter. Sementara pada saat itu Saudia Airlines sebenarnya pada saat kami konfirmasi Garuda meminta di penyesuaian biaya nih, Saudia Airlines bagaimana? Nyatakan tenang saja, tidak akan ada penambahan biaya. Kemudian menteri kami juga bertanya kepada Menteri Haji Arab Saudi, akankah ada hal serupa? Jawabannya dipastikan tenang saja tidak ada. Tapi akhirnya beberapa hari terakhir kemarin hal yang sama terjadi. Saudia Airlines kemudian mengirimkan bersurat kepada kami mengusulkan tambahan biaya sebesar 480 US dollar per jamaah pada harga aftur di 37,4 US cent per liter, sekitar 8 juta rupiah begitu. Jadi hampir sama dengan Garuda Indonesia. Jadi akhirnya ini kami bicarakan langsung kepada Presiden, dan juga kemudian Presiden memerintahkan jangan dibebankan kepada jamaah. Kami pastikan tidak ada penambahan biaya kepada dan seluruhnya ditanggung oleh negara. Oke, berarti saya pastikan itu kemudian adalah subsidi dari negara bentuknya. Bisa diartikan seperti itu karena kan memang ada penyesuaian biaya, karena kontrak awal kami bersama dengan pihak maskapai kan sudah selesai sebenarnya. Tapi kondisi saat ini kan tidak bisa juga kita sebut sebagai force majeure karena pihak Arab Saudi tidak menyatakan hal itu begitu, dan juga beberapa negara juga tidak menyatakan hal ini yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, sehingga memang ini harus dibicarakan bersama dan kemudian akan ada tambahan biaya bagi perjalanan ibadah haji. Tapi ditanggung oleh izinkan saya mendalami itu Mbak ya. Jadi artinya anggaplah kenaikan range-nya ada 8 juta dari sejumlah maskapai yang Anda sebutkan tadi. Apakah kemudian itu memang sudah dipastikan mekanismenya bagaimana oleh pemerintah dan tentu kesepakatan dengan DPR? Atau adakah ini yang tentu diresahkan oleh banyak orang, jangan-jangan akan ada substitusi di soal layanannya nanti? Seberapa itu berpengaruh? Nah, terima kasih sudah bertanya Bram dan juga sudah mendalami hal ini. Ini yang tentu pertanyaan besar dari seluruh jamaah. Izin kami menjelaskan mengenai hal ini. Nah, jadi sebenarnya kalau berbicara mengenai layanan dari ibadah haji yang akan berlangsung pada tahun 2026 ini atau 1447 Hijriah sudah selesai kami persiapkan segala kontrak. Proses pelayanan sudah kami cek pada pekan-pekan terakhir kemarin. Kami cek langsung ke Arab Saudi bagaimana kemudian konsumsi, bagaimana kemudian transportasi, akomodasi. Ini sudah ready dan sudah siap semua, kontraknya sudah selesai dan kami bayarkan begitu ya. Sehingga tidak akan ada perubahan layanan kepada jamaah meskipun harga aftur naik dan ada penyesuaian biaya yang akan ditanggung oleh negara. Dan kalau bagaimana skema penyesuaian biaya dan juga pembayarannya nanti, ini yang saat ini sedang kami godok, Bram. Bahkan tadi sore sekitar pukul 3, kami pihak Kementerian Haji dan Umroh
langsung bertemu juga dengan pihak maskapai dalam hal ini Garuda dan juga Saudi Airlines untuk kemudian membahas segala skema dan kemungkinannya. Karena kan begini, angka yang tadi kami sebutkan, adanya penyesuaian biaya sekitar 7,9 juta dari Garuda, ada sekitar 8 juta atau 480 US dollar dari Saudi berdasarkan harga aftur pada saat itu. Nah, sedangkan kita kan melihat kan harga aftur ini kan cukup naik turun harganya dan bahkan saat ini informasinya fluktuatif sekali dan saat ini harganya juga sudah turun. Jadi ini yang sedang kami perbincangkan lagi. Jadi kalau Anda akan bertanya berapa jumlah pasti ada bahasan dari kan subsidi atau penyesuaian biaya yang akan diminta oleh maskapai, ini yang kami sedang hitung karena kami kan akan bergantung dengan biaya aftur saat ini. Kami tidak akan membebankan hari ini kepada negara dengan cukup besar begitu. Oke, kalau gitu pertanyaan saya ketika memang belajar dari apa yang kemudian Saudi Airlines katakan sebelumnya tidak ada, terus kemudian ada sekitar konversinya ada 8 juta rupiah begitu, adakah kemudian ruang yang disediakan oleh negara ketika pun nanti ada perubahan itu tetap tidak akan dibebankan pada calon haji kita? Betul sekali. Jadi perintah Presiden kan tegas ya. Bahkan sebenarnya perintah ini sudah ada sejak bulan kemarin gitu. Pada saat ada gonjang ganjing akan ada kenaikan biaya minimum begitu ya. Presiden langsung bilang kepada Menteri dan Wakil Menteri kami bahwa jika pun nanti akan terjadi penyesuaian biaya tersebut, jangan ada beban yang diberikan kepada jamaah kita. Kemudian disampaikan. Jadi Menteri dan Wakil Menteri bersama dengan tim kita udah putar otak ini. Nanti dari mana nih uangnya begitu kan bahasanya begitu pada saat itu. Kemudian akhirnya betul demikian dan akhirnya Presiden langsung menyampaikan bahwa akan ditanggung oleh negara tanpa ada beban yang diberikan kepada pihak jamaah. Nah, hingga saat ini memang proses pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 Hijriah ini kan sebenarnya sudah selesai, bisa kami sampaikan sudah 100% lah, tinggal pelaksanaannya saja karena kloter pertama ini akan berangkat pada tanggal 22 April 2026 ini atau sekitar kurang lebih 13 hari lagi begitu kan. Bahkan tanggal 21 seluruh calon jemaah haji sudah akan masuk ke asrama. Jadi calon jemaah haji kita saat ini sudah siap lahir batin begitu untuk melaksanakan ibadah ini. Kami pun juga sudah merampungkan penyelesaiannya lebih dini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke, terakhir, berarti saya konfirmasi sekali lagi, tidak akan ada perubahan yang dibebankan, mengingat 2 minggu lagi akan ada keberangkatan pertama. Kalau Anda pertanyaan akan ada beban kepada jamaah, kami pastikan tidak ada. Namun angkanya ini yang kemudian nanti akan ditanggung oleh negara yang kami sedang diskusikan, sedang kami perhitungkan. Angka yang kami sebutkan tadi itu adalah angka atau skenario yang kemudian disampaikan oleh pihak maskapai tanpa adanya perubahan rute ya Bram ya. Tapi semoga kita doakan, semoga kondisi geopolitik saat ini dan juga kondisi di Timur Tengah bisa segera membaik sehingga tidak ada hal-hal yang lebih buruk lagi, termasuk misalnya jika ada perubahan rute dan ada beberapa ruang udara yang ditutup begitu. Jadi pastikan angkanya akan meningkat lebih tinggi lagi. Tapi hingga saat ini, insya Allah kita doakan bersama semuanya bisa berjalan dengan lancar, bisa ada kabar baik yang kemudian akan datang dan calon jemaah haji kita dipastikan akan berangkat kloter pertama pada 22 April 2026. Baik. Tentu doa terbaik kami kepada pelaksanaan ibadah haji 2026. Terima kasih atas waktu Anda. Mbak Aya atau Maria Asgaf, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh telah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu.